biar ntar tim hadroh datang kan semua. Baik, tim hadrohnya sekarang masih ada di Prancis, Pak. Harusnya ceramah belakangan, ini ceramah dua, Pak. Aci kau Pak? Aci orang enggak? Tapi mudah-mudahan Pak, walaupun ceramahnya kan jangan pada pulang ya. Sebab yang Bapak tungguin bukan ceramahnya, tapi apa gimana? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jawab salam saya kompak, saya doain insyaallah panjang umur. Amin. Insyaallah duitnya banyak. Amin. Insyaallah utangnya lunas. Amin. Insyaallah punya bininya cantik. Amin. Istrinya yang salehah. Amin. Suaminya yang soleh. Amin. Suaminya yang kaya. Amin. Ini kira-kira udah dapat itu semua Pak? Udah? Belum. Masih bujang apa udah? Tinggal? Nah, bujang? Woroh. Ayo, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-qur'ana imama wa hikmah wa ja'ala Indonesia baldatan tayyibah. Amin ya Bapak. Amin. Diam ya. Benar-benar tadi. Ibu amin, Bu amin. Belum. Tapi suruh doa amin diam baik. Ayo amin yang kencang ya. Ketika saya baca doa itu ibu aminin, sebab itu artinya Indonesia supaya jadi negeri yang lebih baik lagi. Insya Allah kalau kita doain mah bensin harganya turun, listrik harganya turun. Kan kita doain. Ayo, waja'ala Indonesia baldatan tayyibah. Waja'ala Indonesia baldatan tayyibah. Waja'ala Indonesia baldatan tayyibah. Wa rizqan wasi'ah. Wa bi Undang-Undang Dasar 1945 asasah. Wa bi Pancasila falsafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Kurang kencang salawatnya. Sayyidina
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jamaah sekalian yang berbahagia, yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semuanya. Berkhusus yang kita hormati yaitu orang tua kita, Bapak Haji Idrus. Kita doakan beliau sehat berkah pada Allah. Insya Allah diberikan kesehatan langgeng paripurna. Amin. Kemudian yang saya hormati berikutnya yaitu Ketua DKM Musola kita, siapa Pak? Hah? Nah ini jangan kesel gitu Pak. Mana beliaunya Pak? Ada Pak beliau? Masya Allah. Beliau sehat berkah panjang umur. Amin. Kemudian yang kita hormati ada mungkin Bapak Ustadz, Ibu-Ibu Haji, Bapak-Bapak Haji semuanya, ada Bapak RT, ada RT mana RT? Itu juga. Ustadz double dia, DKM juga RT. Ini bawa kata gaji Pak, dua gajinya Pak, gaji RT, gaji ada yang mau DKM? Tiga Pak Ustadz. Tiga. Sama karyawan dia ya? Sekretaris saya iya. Masya Allah. Nah ini malah bisa pajakan kawan. Masya Allah. Jamaah sekalian berbahagia yang saya hormati, yang lainnya ada Bapak RW, mana RW? RW, Masya Allah. Saat berapa panjang umur Pak RW kita ya? Doain mudah-mudahan RW kita besok calonan jadi anggota dewan. Jangan orang-orang lain mulu yang jadi dewan. Jadi dewan, sebelum jadi dewan datang ke masyarakat, tahlilan, datang maulidan, pengajian, orang kematian, lagi cerai, cerai datang. Itu sebelum jadi Bu, ketika udah jadi datang sama orang Bu, datang sama aja. Bebas sekarang caleg. Lupa. Jadi caleg nggak deh? Jadi caleg nggak? Enggak. Nanti calon lagi nih. Kagak ya? Belum ya? Belum calon belum? Nanti mudah-mudahan umurnya panjang tahun 2000 berapa tuh? 45. 29 lu. Hah? Sekarang kan 24. Kan 5 tahun. 29. 29 kita doreng dia caleg jadi DPRD Kabupaten Bekasi. Jangan lupa warga ini musola tingkatin full AC, amin. Ilok. Kita tuh orang jamaahnya aja kurang Ustaz. Apalagi kalau Johor sepi. Emang apa sepi? Pada kerja, benar-benar. Yang kerja, yang malas. Nah yang saya hormati berikutnya selain Pak RW mungkin ada Bapak di atas RW apa Pak? Murah. Ada murah. Camat ada camat? Banyak. Ente bercanda mulu. Saya serius nih. Kalau camat semua juga ente camat. Apalagi sekarang malaikat datang ke rumah ente. Malaikat rahmat. Ada nih rahmatnya. Ada. Jamaah sekalian berbahagia, ayo Pak, sebelum kita ngapa-ngapain, ucapin hamdalah bareng-bareng. Ayo, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Mak, woi depan, woi, dia kongko itu ya. Ceramah dengerin, woi.
Nah ini nih kalau perempuan jauh begini Pak, ribet nih. Woi, ngucapin hamdalah bareng-bareng. Nah ilah, udah kokol lalu sepiring apa 2 piring bareng-bareng sama gua gitu. Ya Allah. Ayo hamdalah bareng-bareng. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kurang panjang. Nih saya contohnya nih. Kalau nadanya rendah, Bapak Ibu nadanya rendah. Kalau nadanya sedang, kudu sedang. Kalau nadanya tinggi, kudu tinggi. Ya ikutin ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mantap, ini bagus nih. Jamaah Insan Robbani maulidnya walaupun sederhana tapi menggema kalimat tahmid alhamdulillah. Yuk kita lanjutin sekarang step yang kedua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naik, nadanya naik, turun banget. Nah sekarang yang ketiga, naikin nadanya. Alhamdulillah. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan suaranya yang lantang, insya Allah kita dicatat jadi hamba yang bersyukur, dan kalau bersyukur kita ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua, selain kita mengucapin syukur, kita mengucapin sholawat sama Nabi. Ayo, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatul ummah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oh, Pak, alhamdulillah bentabok udah datang, Pak. Tolong sini tolong. Woi, sini masuk yuk. Nah, woi. Ini gara-gara telat sih gue ceramah duluan ya. Nah, sini. Nah, duduk lah. Iya, mana buka minum segala macam kan. Oi, sudah. Mulai bentar. Jangan sekalian saya lanjutkan. Nih, ini kita, saya mau tanya, memperingati hari apa namanya ini, Pak? Hari apa? Maulid. Saya mau kasih tahu ya. Maulid itu bahasa Arab. Bahasa apa? Arab. Bahasa apa? Arab. Ini yang kalau saya tanya, jawabnya bapak-bapak sama ibu-ibu. Jangan diem baik, ibu di belakang. Oi, Bu, jawab kalau saya tanya. Salah sih orang mama di belakang ribet gitu. Saya ngomong di belakang. Oi, bahasa Arab Maulid itu berasal dari bahasa asal katanya walada yuladu, artinya adalah lahir. Apa artinya? Lahir. Berarti maulid artinya ada dua, Ibu. Ada yang diartikan waktu kelahiran, ada yang diartikan tempat kelahiran. Karena itu bentuknya bisa isim zaman, bisa isim makan. Paham? Oh, kamu lah. Awasin saya tanya, ada dua. Ada lagi selain maulid, apalagi Ustadz namanya maulud. Makanya orang kampung dulu kalau kita ngadain acara, ngapain lo? Acara apa lo? Mauludan. Apa namanya? Padahal yang benar mah maulud itu asal katanya dari bahasa Arab juga, yang artinya isim maf'ul dari kata walada. Artinya apa? Yaitu yang dilahirkan. Berarti kalau yang dilahirkan siapa? Nabi
Nabi Muhammad sama. Nanti Ustaz, saya mau tanya sekarang nih sama ibu bapak semuanya ya, boleh nggak kita nyebut maulid? Kurang kenyang jawabnya. Boleh nggak kita nyebut maulid? Nah, begitulah. Fisiknya banget tapi udah dijawab pertanyaan saya. Kayak tuh makanan gue udah dekat dia gue ngelipas lagi di belakang dia mah. Berarti boleh nggak kita nyebut maulid? Boleh nggak kita nyebut maulid? Yang agak boleh nyebut apa? Maulid bid'ah itu nggak boleh. Awas nih, ada yang ngomong maulid bid'ah, awas. Gue yang berantem biar sama dia. Memang apa Ustaz berantem sama dia? Nah, iya, karena gue nggak ada yang manggil kan gitu. Buset, kadang kasar loh, sampai itu bininya sampai. Aku Jo, itu kayaknya kalau berantem nggak pakai tawar dia satu gang kedengeran tuh. Jangan sekali berbahagia tuh, Bu. Yang namanya maulid boleh, yang namanya maulid boleh, kapan aja maulidan boleh, mau setahun sekali boleh, mau setahun 2 kali boleh, mau setiap bulan juga sekali boleh, setiap minggu sekali juga boleh, setiap hari juga boleh. Orang bagus kok di dalamnya ada zikir, benar benar. Ada riwayat-riwayat Nabi, benar benar. Ada bacaan Al-Quran di dalamnya, benar benar. Tuh Pak, ngapain kita perdebatkan? Wah itu nggak ada di zaman Nabi. Memang ada di zaman Nabi, semua kita nggak ada di zaman Nabi. Emang ente ada di zaman Nabi, saya nggak ada kan? Ente baru lahir paling kan belum puluhan ya. Jangan ngapain? Lu bapak lu kayak gini. Udah kebangetan dimakan zaman itu mah. Tuh, Bu. Semua yang ada di zaman Nabi itu namanya bareng sama Nabi. Yang kagak ada di zaman Nabi berarti bukan bareng sama Nabi. Dia tidak dikatakan sahabat, tidak dikatakan tabiin. Kenapa? Karena bukan zamannya bareng-bareng sama Nabi. Perbuatannya juga beda. Kalau Nabi dulu sholatnya di masjid, masjidnya kagak pakai keramik. Sekarang ada nggak masjid yang pakai pasir? Saya mau tanya, ada nggak? Woi, ada nggak? Hari ente ngikutin Nabi. Loh, dulu di zaman Nabi masjidnya pakai atap pelepah koma, bawahnya pakai pasir. Itu namanya sunnah beneran-beneran. Woi, paham nggak? Besok di masjid di rumah, di pasir dan di pasir, di pasir. Oh. Kalau misalkan kita bilang katanya sunnah itu semua yang ada di zaman Nabi, terlalu cetek kita, terlalu pendek definisi sunnah. Karena sunnah hakikatnya apa? Kebaikan yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Oh, saya ini belum membahas maulidnya Pak ini, baru ujungnya doang, Pak, depannya doang belum, Pak, belum intinya. Kira-kira kelar jam 10 lah, sampai kuat nggak kira-kira Pak? Jam 11 kuat Pak? Saya dari kemarin Pak, semalam saya pulang jam 1 sampai taklim subuh saya ini capek kata gitu saya Pak. Ini mau setiap kali ingetin, itu mau saya ingetin jadi datang gitu kan. Oh nanti ingetin lagi sebentar ya. Jangan sekalian yang berbahagia tuh Pak. Ini sebenarnya apa kalau ada bangku mainan nih pas beneran. Itu apa itu jangan. Aneh ya. Setiap kan 3 Pak misalnya. Panitianya mana sih? Panitianya dia, ngurusin Pak, ngurusin konsumsi. Putih yang panjang gitu. Oh, jamaah sekalian yang berbahagia. Saya lanjutkan ya. Lanjutkan ke ini. Ini waktunya Isya tinggal 10 menit lagi. Berarti ceramah saya 10 menit lagi begitu. Nah, jamaah sekalian berbahagia, saya lanjutkan. Itu definisi maulid. Sekarang saya mau tanya sama Bapak nih. Kita mau tanya nih sama kita semua dah, sama Bapak, sama semuanya. Kita tanya. Kita hadir di sini maulidan, kira-kira dapat pahala apa enggak? Ya kencang apa? Dapat itu. Jangan kamu boleh. Insya Allah yang yakin saya. Sama ngaji kenapa nggak datang? Kan kemarin bilangnya insya Allah gitu. Sering kan gini Pak, sering ya? Diundang ngaji, ngaji yang termalam ya? Insya Allah. Besok ketemu kata dia ngaji, tanyain, kenapa lu gak ngaji? Gua semalam ada undangan hajatan, gua kondangan, bisa aja ngobrol sama temen gua, lama banget aja nggak kecatat aja sono.
Akan ini bilang insya Allah tuh. Berarti makanya orang Indonesia insya Allah ada saya percaya. Tapi kalau orang Arab saya yakin percaya Pak. Makanya orang Arab Pak di sana mantap. Soalnya Pak orang Arab jualan buah semangka pakai mobil Alfa. Pernah nggak lihat Pak orang jual semangka di sini pakai mobil Alfa? Pernah nggak? Pernah nggak? Nggak pernah. Kolbak hitam kan begitu. Nggak ada Pak. Makanya saya katakan begini, kalau kita mengkiblatkan diri kita ke Arab itu sangat pantas sebenarnya, karena budaya Arab sama kita, budaya Islam sama kita cocok banget ketimbang budaya Barat. Betul Pak? Kalau budaya Arab pakaiannya tertutup, alhamdulillah. Kalau kita perempuan melihat bajunya pada tertutup, enak resep dilihatnya. Coba kalau ngeliatin budaya Barat Pak, perempuan kulitnya pada terbuka semua. Orang Barat kulitnya terbuka, putih. Orang kita kulitnya terbuka, buluk. Bener-bener Pak. Iya, makanya budaya Timur itu cocok sama kita Pak. Tapi kalau budaya Barat kagak cocok sama kita. Bener Pak? Di Barat ada musim panas, ada musim dingin Pak. Di kita musim hujan, iya nggak Pak? Nah, musim hujan, mereka musim dingin Pak, rapat bajunya tebal-tebal. Musim panas, mereka terbuka bajunya karena kepanasan. Mereka buka pakai pakaian you can see. Orang-orang kita, anak kita pakai pakaian you can see. Masya Allah, kulitnya hitam, bulukan, pakai baju you can see. Pas nongkrong kelihatan, apanya Pak? Apanya? Pantas apa kagak begitu? Pantas apa enggak? Kagak. Makanya saya katakan Arab itu budayanya pas sama kita. Sekarang saya mau tanya lagi, kira-kira kalau kita menutup aurat bagus apa jelek? Jelek apa bagus? Ibu-ibu kira-kira kalau di luar menutup aurat apa enggak? Kalau di dalam? Woi. Tapi kalau sama mahram nggak apa-apa. Kalau yang bukan mahram nggak boleh ibu ya. Kalau saya sama mahram, suami nggak apa-apa, anak nggak apa-apa. Tapi kalau sama yang bukan mahram, haram ibu auratnya terbuka. Atau bahkan ada ulama yang lebih ikhtiyatan lagi, haram juga memperlihatkan aurat kepada yang mahramnya kalau dia sudah baligh, kalau dia sudah besar. Jemaah sekalian yang berbahagia. Jadi Pak, ini maulid dapat pahala. Jangan takut, kita dapat pahala. Selain dapat pahala, dapat apa lagi Pak? Woi, mikir nih. Dapat pahala udah, dapat apa lagi Pak? Ilmu. Makan lagi. Ilmu, makan lagi. Orang pikirannya makan dulu sih. Makanya kadang-kadang Pak orang NU tuh banyak pada yang gemuk Pak. Nih contoh nih Pak. Ini saya yakin Pak nih. Selamatan tetangga makan apa kagak Pak? Syukuran tetangga makan apa kagak Pak? Kematian tetangga makan apa kagak? Makanya jadi begini Pak. Orang kita kebanyakan makan berkah banyak gemuk, tapi orang sebelah rata-rata badannya kayak siapa ini? Ini jarang tahlilan. Makanya kalau orang yang suka tahlilan Pak rata-rata berkatnya ada di depan semua. Begitu. Apalagi kalau tahlilan pulang jam 12 malam Pak, nasi kagak dimakan basi, benar Pak? Dimakan kenyang. Akhirnya gimana Pak? Dimakan apa Pak? Dimakan. Maka Pak pagi-pagi akhirnya ya Allah kenyangan tiarapnya kagak mau, makan siangnya awang-awangan, akhirnya sakit perut. Makanya kalau misalkan acara jangan kemalaman. Ini bagus nih insan Robani kagak kemalaman. Ngisi acara, bikin acaranya habis maghrib, paling lama kelar jam 10. Insya Allah besok bisa beraktivitas. Alhamdulillah. Ini saya acara pulang jam 1, jam 2 Pak. Capek gak dia? Oh iya, capek gak? Tapi tahu nggak kenapa saya melakukan itu meskipun dia capek? Tahu nggak alasannya apa Pak? Woi, amplop ini kalau begini fitnah. Saya nggak pernah ngomongin amplop Pak. Saya nggak akan minta sama jamaah karena jamaah yang nyiapin amplop buat saya. Dengerin tuh. Dengerin ya. Saya
Saya nggak pernah begitu. Alhamdulillah Pak, saya nggak pernah makan amplop selama ini. Alhamdulillah. Saya jadi ibu kayak cetek banget. Jemaah sekalian yang berbahagia, tuh Pak. Jadi kita dapat ilmu Pak di sini. Ngaji dapat ilmu. Kalau misalkan kita kagak ngaji, kalau dapat ilmu rugi. Selain dapat ilmu, dapat apa lagi? Dapat berkah. Dapat apa Pak? Berkah. Bahasa Indonesianya berkah. Apa Pak? Oh, berkah bahasa Arab, bahasa Indonesianya berkah. Makanya entar nih jangan pada pulang. Oh nasi kebulu udah disiapin pada makan. Paham Pak? Woi. Oh, nasi saya kebanyakan kadang-kadang tidak acara maulid nasi pada isya pada makan muadzir. Kata Allah SWT mengatakan apa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya yang membuang-buang harta adalah saudaranya setan. Maka kita kalau maulid tetapi nasi kagak dihabisin, kita adalah saudaranya. Tuh dengerin nih. Ustaz, aku gak habis nasi loh. Kan nanti yang beli. Dan kita gak habis, kasih ada semua ya. Beneran nih, saya ngomong begini jelas Pak. Terus yang kedua, nih kalau maulid Pak, karena kita makan berkat di tempat lokasi, itu kalau sampah jangan dibuang sembarangan. Nabi mengajarkan an-nawafatu minal iman, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Tapi kalau habis maulid, habis acara pengajian, habis acara maulidan, sampahnya bersih apa kotor? Kotor. Karena lihat ini, kalau panitia pada pulang semuanya tinggal memberesin, no. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti yang habis makan sampahnya tolong dibuang ke tempat sampah. Yang habis makan piringnya harus dicuci. Itu sunnah Nabi itu harusnya. Benar serius ya Pak? Benar. Ini aja begini Pak nih, duduk begini, ini nggak sunnah nih Pak. Woi, dengerin, woi. Duduk begini nggak sunnah nih. Kenapa? Karena sunnahnya itu bentuknya halakoh, lingkaran. Ini bentuknya kagak halakoh, kagak lingkaran. Lingkaran kagak, kotak kagak ini Pak ini. Oh, lingkaran nggak sunnah. Makanya yang supaya sunnah kita harusnya membaca ilmu terlebih dahulu, baru kita praktekkan dalam musim-musim maulid ini. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi kan itu bisa gimana? Iya, kita bisa. Saya lanjutkan, ya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran dulu, nih, pada juz yang ke-21, surah yang ke-33, tepatnya pada ayat yang ke-21 yaitu surah Al-Ahzab, atau tepatnya halaman 420 pada mushaf Usmaniyah. Di sana dikatakan kita kalau memperingati maulid bukan hanya peringatan maulidnya kita laksanakan, tapi apa? Ikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan yang lainnya, ikutin Nabi Muhammad. Kalau ada artis yang cakep, yang ganteng, yang cantik, kita mengidolakannya artis tersebut, kita ikutin semua yang dilakukan oleh artis tersebut. Maka lebih dari itulah harusnya mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan gayanya artis kita ikutin, tetapi gayanya Nabi Muhammad kadang-kadang tidak kita ikutin. Seharusnya Nabi Muhammad kita ikutin gayanya luar biasa. Kaulan, perkataannya kita ikutin. Fi'lan, perbuatannya kita laksanakan. Dan takriran atau ketetapannya kita jalankan. Tuh, ada 3 apa yang dilakukan oleh Rasul. Sekarang saya mau tanya, kalau Rasul sholat jamaah di musola, di masjid, kita jamaah kagak? Kita jamaah kagak? Ini kalau misalkan biasa sholat jamaah kayak tadi jatuh banyaknya Pak sholat maghrib Pak, banyak kan Pak? Begitu nggak Pak kalau sholat maghrib di sini? Benar? Penuh Pak? Penuh? Penuh. Kalau maghrib penuh, kalau subuh maju barisannya apa maju apa nih Pak? Mudah-mudahan habis maulid sholat berjamaahnya jadi luber keluar. Amin. Terus Rasul itu Pak, ini Rasul itu disuruh nyempurnain akhlak.
Akhlak kita sekarang sama ustadz, sama kiai, sama ulama kagak ada akhlaknya. Saya bilang nih Pak, benar tuh. Ada orang biasa jamaah ngata-ngatain ustadz, ada nggak yang gitu? Ada orang jamaah biasa ngata-ngatain ulama, ada apa enggak? Ada apa sekarang? Apalagi sekarang ada ustadz ngatain habib, ada apa? Gara-gara ada urusan nasab dan nasaban. Benar Pak? Itu berantem kita jadi domba nih kita sekarang. Apalagi musuh pemilu Pak, besok bye-bye Pak, kita diadu domba. Nauzubillah kalau kita pada berantem Pak, nauzubillah. Kemarin terjadi berantem luar biasa Pak, dari kandang ayam sampai mana tuh Pak? Apa? Anak muda ya, anak korban itu gara-gara apa tuh Pak? Gara-gara apa Pak? Gara-gara nggak diajarin akhlak Pak anak kita. Benar Pak? Benar Pak? Makanya Allah memuji akhlak Muhammad Pak. Kalau kita mengikuti akhlak Nabi, dia Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh pada diri engkau la'ala khuluqin 'azim. Terdapat akhlak yang tinggi, akhlak yang agung. Masya Allah. Jadi kalau kita sekarang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, maka kita itu jauh daripada akhlaknya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita ajarkan akhlak Pak. Anak kita, anak kecil. Ini Pak, anak kecil. Kalau Bapak ketemu anak kecil, Bapak jangan cuekin anak kecil. Ajarin adab Pak, karena ini Nabi Pak yang mengajarkannya. Hal ini diterangkan di mana Pak? Di dalam satu kitab namanya Kitab Tanqihul Qaul. Di sana dikatakan kalau ada seorang bapak atau seorang ibu ketemu anak kecil, ajarin adab. Apa adab pertama diajarkan kepada anak kecil? Salam. Apa Pak? Salam. Sekarang saya mau tanya, Bapak kalau ketemu anak kecil ucap salam nggak sama anak kecil? Salah. Bapak ketemu salamnya, ucapin salamnya sama Ustaz doang. Assalamualaikum Ustaz. Kalau sama teman ucap salam apa kalah kira-kira? Ada. Mau kemana lo? Kan gitu ya. Salah Pak. Anak kecil kata Nabi harus ajarkan salam. Assalamualaikum. Di tangan kita diangkat ke tangan aja. Salaman. Itu Pak namanya adab yang pertama diajarkan dari orang tua kepada anak kecil. Dan nih, mulai dari sekarang ketemu anak kecil mau anak sapa lagi, salam. Assalamualaikum. Nah, saya mau tanya, Bapak, Ya. kalau ada perempuan muda ketemu papasan sama kita, kira-kira kita ucap salam apa kagak Pak? Pak, ulangi lagi Pak. Ada perempuan muda, cakep Pak, bening banget Pak. Bapak ucapin salam apa enggak sama dia Pak? Pak? Salam lagi. Boleh. Nih Pak nih, kalau ngucapin salam sama perempuan yang masih muda, dalam kitab tersebut Tanqihul Qaul disana dikatakan famakruhun, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Bila perempuan muda semua salam dong begitu. Mungkin agak kalau sama anak kecil hukumnya sunnah, tapi kalau sama perempuan muda hukumnya makruh. Naksir. Ya nggak boleh, justru itu berarti ada nafsu ente, bukan kebaikan yang ada dalam hati ente. Kali aja kenalan. Wah ini duitnya. Kamu lakinya siapa nih Pak? Ente duda ya? Kok tahu? Emang kalau instingnya duda begitu Pak. Agak boleh lihat wadah nganggur. Masya Allah. Kata saya. Ada lagi Pak nih. Hukum yang berikutnya Pak. Salam, ini adab lagi Pak, adab salam. Ketika Bapak bagaimana kagak ada dosa mengucapkan salam? Kalau tadi kan ada dosa kecil tuh Pak, makruh Pak. Gak boleh kita salam kepada wanita yang masih muda, gak boleh Pak kita. Apalagi wanita bercadar ente ganggu. Assalamualaikum Neng, gak boleh banget itu Pak.
Nggak boleh. Tapi boleh Bapak ngucapin salam sama perempuan yang tidak muda lagi, alias alias mau nggak gitu? Woi. Makanya dalam kitabnya itu ila sallama ila barzatin, ketika kamu mengucapkan salam kepada wanita yang tua, fala haraj, maka tidak ada dosa padanya. Kagak dihukumkan sunnah, kagak dihukumkan makruh, maka tidak ada dosa baginya. Siapa? Mau nanya siapa? Doa ada keterangannya, makanya jangan sembarangan. Kita pentingnya ngaji begitu Pak. Benar Pak? Ini mah kira gadis perempuan cakep digodain, assalamualaikum, kan begitu. Gila sama nenek-nenek dicuekin, gila sama anak kecil apalagi dimarah-marahin kalau anak kecil. Na'udzubillahi min. Ini udah waktunya Isya. Nanti kalau ada kita lagi udah 30 menit ya udah mau ya. Ada waktunya kan? Nah itu. Ya udah. Nah, minum. Tuh ada air, masya Allah. Airnya es tadi, padahal saya udah punya es Pak. Saya samit punya es. Nah, itu saja Pak yang boleh sampaikan. Saya mau pesan sama Bapak banyakin doa sekarang. Buat siapa? Buat diri Bapak dan buat saudara kita. Siapa saudara kita? Saudara yang tinggal di Palestina. Banyakin doa. Ya, karena kita nggak bisa bantu lagi Pak, cuma selain doa. Duit kagak punya, tentara kagak ngirim, nggak gitu ya. Emang utang kita banyak, ya. Akhirnya apa Pak? Akhirnya ada Muhammadiyah mengirimkan duit 100 miliar ke Palestina. Mau Muhammadiyah, kenapa dia ngirimin duit? Duitnya banyak Pak, dia mah agak punya utang, bahkan negara punya utang sama Muhammadiyah. Kalau nggak percaya, Bapak tanya tuh Pak sama orang Muhammadiyah. Memang iya Pak, negara punya utang sama Muhammadiyah. Makanya kita berterima kasih sama Muhammadiyah yang mewakili Indonesia membantu rakyat Palestina. Nah sekarang Bapak nggak punya duit kan kita banyak, nggak punya apa? Punya doa, doain Pak. Doanya begini, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansur Islam wal muslimin. Apa jangan? Kirain saking semangat tapi bisa ngikutin. Semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansur Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana mustad'afin في فلسطين وفي كل مكان من بلاد المسلمين. اللهم أنجل مؤمنين والمسلمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Nah, itu doanya. Baca doa, ulangin lagi besok setiap sholat doanya begitu. Siap apa kagak? Siap. Woi, bisa apa orang? Ingat apa kagak? Ya udah gampang itu Pak. Kalau misalnya ingat doanya gini aja. Al-Fatihah. Gitu. Ya. Sebab apa? Doa Fatihah Pak, doa apa bagi dikabulin. Karena 5 apa-apa yang dibacakan karena dengan Fatihah, maka kata Rasulullah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca ya Al-Fatihah aja Pak doanya. Pokoknya Al-Fatihah buat rakyat Palestina supaya merdeka, Al-Fatihah. Insya Allah doa kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bilang Palestina semuanya jawab merdeka, bisa nggak? Bisa. Oke. Kalau saya bilang Palestina, Bapak jawab, Ibu jawab merdeka. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Oke, siap, saya tes dulu. Palestina merdeka.
kurang kencang. Merdeka sambil ngender, ya Allah. Woi, angkat tangan apa? Merdeka sambil makan roti di luar. Ya Allah, siap ya? Palestina! 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 Takbir! Kurang semangat. Orang di depan, woi, kipas, woi, takbir! La ilaha illallah. Lain lagi, ayo biar teman-teman nih, mudah-mudahan ini jadi saksi bahwa kita perhatian sama saudara kita di Palestina. Karena kalau kita tidak perhatian dengan saudara kita di Palestina, kita tidak diaku sebagaimana hadis Nabi. Kata Nabi, "Man lam yahdam bi umuril mu'minin falaysa minna." Siapa yang tidak perhatian pada urusan saudaranya sesama orang-orang yang beriman, maka kata Nabi, dia bukan golongan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak diaku. Semoga kita diaku. Ayo kita perhatikan Palestina. Siapa nyebut merdeka? Siap. Ayo siap. Palestina. Merdeka. Angkat tangannya, empok, angkat. Astagfirullahaladzim. Ini gimana kalau perang sama Cina gimana nih? Ayo siap ya. Siap ya. Palestina. Merdeka. Palestina. Merdeka. Palestina. Merdeka. Takbir. Semoga itu menjadi bukti kita membela Palestina dan sudah kita dihapus sebagai umat Rasulullah SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.